Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, masih melanjutkan dampak buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita masuk ke pasal 30, al-ma'asi sababun nisyanillahi li'abdi. Dosa dan maksiat adalah penyebab Allah melupakan hambanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka ini dengan kata lain, Allah akan melupakan orang-orang yang berdosa. Allah akan melupakan para pendosa. Dan sebabnya tidak lain adalah karena dosanya itu. Apabila dia tidak segera bertaubat. Namun ketika taubat, maka seperti yang kita sebutkan pada saat yang lalu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat semua manusia. Maka maksudnya di sini adalah jika orang itu berdosa, melakukan perbuatan maksiat dan tidak mau taubat kepada Allah, maka itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala melupakannya. Timbul pertanyaan, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna? Apakah benar dikatakan Allah itu lupa? Dan kita tahu bahwa sifat lupa itu adalah sifat negatif. Apakah benar Allah dikatakan lupa atau melupakan hambanya? Maka jawabnya adalah lupa dalam bahasa Arab itu artinya atau itu bahasa Arabnya adalah nisyan atau nasya. Kalau kita belajar bahasa Arab itu bisa terpecahkan dari kalimat nasya, yansa, nisyanan, nasin. Itu semua dari akar kata satu yaitu nisyan. Namun para ulama mengatakan bahwasanya nisyan, kalau bahasa kita lupa, itu ada dua makna. Nisyan itu ada dua makna. Dan salah satunya adalah sifat negatif, yang kedua itu tidak negatif. Makna yang pertama nisyan itu adalah az-zuhulu 'anil ma'lum. Itu makna yang pertama. Nisyan atau bahasa kita lupa, itu makna yang pertama adalah lalai dari perkara yang pernah diketahui. Jadi dulu pernah tahu, sekarang hilang pengetahuannya, itu namanya lupa. Ya. Jadi misalnya kita pernah belajar bahwa perang Uhud itu terjadi pada tahun berapa kira-kira? 3 Hijriah. Lalu kemudian berlalu setahun, kita tidak pernah mendengar lagi cerita itu, lalu lupa. Ketika ditanya terjadinya perang Uhud tahun berapa, maka orang berhak mengatakan saya lupa. Kenapa demikian? Karena dia pernah tahu, sekarang nggak tahu. Beda dengan betul-betul tidak tahu. Yang dikenal dalam bahasa Arab adalah jahlun atau al-jahlu. Kalau nisyan itu artinya zuhul anil ma'lum, kalau al-jahl adamul ilmi. Beda. Kalau jahil itu adalah memang betul-betul tidak tahu. Jadi jahil tidak tahu,
Nisyan, pernah tahu tapi hilang pengetahuannya. Berarti mana yang lebih parah? Jahal atau nisyan? Jahal. Makanya kalau antum ditanya, tidak pernah tahu lalu mengatakan saya lupa, ini sebenarnya kurang tepat. Ya, sebenarnya nggak tahu tapi mengatakan lupa padahal tidak pernah tahu. Kalau mengatakan saya lupa berarti dulu pernah tahu kemudian terlupakan, terlewatkan. Nah, sekarang makna yang pertama dari nisyan itu adalah lupa, yang mana dulu pernah tahu kemudian sekarang hilang pengetahuannya. Ini seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 268, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami salah. Lalu Allah mengijabahi doa ini, ya, saya kabulkan. Artinya apa? Allah tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat salah karena memang lupa atau karena nggak tahu. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah nisyan atau nasya yang maknanya adalah az-zuhulu 'anil ma'lum. Yaitu pernah tahu tapi kemudian lupa. Makna yang kedua, kalau yang pertama ini tidak mungkin. Allah disifati dengan sifat ini nggak mungkin Allah. Karena Allah nggak pernah lupa. Ya, makna yang kedua, yakni bimana at-tark an ilmin. Yaitu meninggalkan sesuatu karena memang ia tahu. Ini makna yang kedua nisyan. Jadi meninggalkan sesuatu karena dia tahu dan sengaja. Ya. Jadi melupakan artinya apa? Sengaja meninggalkannya. Karena memang betul-betul ia tahu dan layaknya memang ditinggalkan. Ini namanya an-nisyan bimakna tarki, dan disebutkan contohnya adalah seperti dalam ayat surat yang disebutkan di sini yaitu Al-Hasyr ayat 19, yaitu nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Allah. Artinya apa? Mereka meninggalkan Allah sengaja. Lalu Allah pun melupakan mereka, yaitu meninggalkan mereka sengaja. Ini maksudnya. Jadi kalau lupa, makna yang kedua benar. Ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah bukan lalai, tapi Allah sengaja meninggalkan mereka karena sengaja. Ini maksudnya. Jadi judul kita yaitu Allah Subhanahu wa taala melupakan para pendosa, artinya Allah membiarkan, meninggalkan dengan sengaja. Dan itu sebagai hukuman orang-orang yang berbuat dosa. Ikhwan fillah azakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa min 'uqubatiha annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi wa hadza ahlakul halaki alladzi la yurja minhu najatun. Kata beliau, di antara hukuman dosa dan kemaksiatan, ya, di antara hukuman dosa dan kemaksiatan, bahwa dosa dan kemaksiatan itu, yakni kalau tidak taubat, maka itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala sengaja melupakan hambanya dan meninggalkannya. Tadi kita katakan lupa di sini bukan lalainya dari perkara yang sudah diketahui, tapi Allah sengaja meninggalkan, membiarkan, dan Allah mengetahui hal tersebut. Dan ini hukuman yang besar bagi orang-orang yang berbuat dosa. Dan Allah membiarkannya. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak mengurusinya, dibiarkan oleh Allah, dirinya sendiri, manusia itu bersama dirinya, hawa nafsunya, dan bersama setan, yaitu korinnya. Dibiarkan oleh Allah. Makanya lihat, orang-orang yang tidak mau segera bertobat dari dosa, itu biasanya bertambah besar dosanya. Meskipun asalnya adalah dosa kecil, ya, asalnya dosa kecil, atau meskipun perbuatan dosanya itu mungkin kezalimannya nilainya tidak besar,
Ya, tapi kalau tidak segera bertobat itu bertambah terus semakin besar. Ya, orang bisa korupsi sampai triliunan itu tidak langsung ada kesempatan langsung ngambil 1 triliun, enggak. Awalnya dari kecil-kecilan, kemudian tidak mau tobat, maka Allah biarkan, sudah terserah. Kemudian tambah lagi, ada kesempatan lagi, tambah lagi, akhirnya sampai besar, seperti itu. Dan dulu pernah kita sebutkan bahwasanya satu dosa itu akan melahirkan dosa-dosa yang berikutnya kalau tidak segera ditobati. Orang berjudi, bisa berjudi, nilainya besar, itu tidak langsung ketika turun dari masjid langsung berjudi besar-besaran, tidak. Awalnya bergaul dengan para penjudi, main-main, bergurau, dekat-dekat, asalnya nggak berjudi. Kemudian duduk bersama mereka, kemudian melihat-melihat, kemudian nyoba-nyoba, kemudian senang. Kemudian taruhan, nilainya sedikit, kemudian sampai tambah, akhirnya menjadi penjudi yang besar. Akhirnya membuka tempat perjudian. Itu asalnya berjudi dulu. Asalnya melakukan dosa dan kemaksiatan yang kecil-kecil dahulu. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah kebinasaan yang sangat besar, yang sulit diharapkan untuk selamat darinya. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada pendosa, yaitu Allah membiarkan mereka larut dalam kemaksiatan, ya. Allah melupakan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Hukuman seperti ini lebih besar dari hukuman-hukuman yang pernah ada di dunia yang lain. Kalau kita lihat dalam sejarah umat-umat para nabi yang sudah wafat dahulu, yang mana mereka mengingkari para nabinya lalu dihukum oleh Allah sehingga dibinasakan. Ada yang dibinasakan dengan angin kencang, habis. Ada yang dibinasakan dengan halilintar, habis. Ada yang dibinasakan dengan banjir, habis mereka. Ada yang dihukum dengan hukuman-hukuman yang bermacam-macam, ditenggelamkan hidup-hidup. Maka ini lebih besar dari itu semua, seperti yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah membiarkan orang tersebut sehingga akhirnya apa? Orang tersebut melupakan diri-diri mereka. Ini akibatnya. Jadi ketika Allah biarkan orang berbuat dosa, lalu dibiarkan oleh Allah nggak mau ngurusin dia, ya, dibiarkan, maka orang tersebut akan bergelimang dalam perbuatan dosa dan dia melupakan maslahat dirinya. Kemaslahatan yang ada pada dirinya diabaikan. Sehingga dia tidak perhatian kepada dirinya, tidak memikirkan bagaimana harus mendapatkan pahala, tidak memikirkan bagaimana harus selamat di akhirat kelak. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat yang pertama, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu dua hal, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, takwa. Jadi kalau kita mendengar takwa, itu tidak lepas dari dua hal. Melaksanakan perintah, tentu saja dengan cara yang diajarkan oleh Allah, dan menjauhi larangan, tentu saja juga dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu takwa. Jadi Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bertakwa. Bahkan dalam ayat yang lain, haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena ada orang bertakwa tapi nggak sempurna. Ada orang bertakwa tapi ada kekurangan. Ada orang bertakwa tapi pilih-pilih. Yang cocok dilakukan, yang enggak ya sudah lewat. Yang menyenangkan dilakukan, yang enggak ya sudah lewat. Tapi Allah memerintahkan haqqa tuqatihi, yaitu dengan sebenar-benar takwa, tanpa pilih-pilih. Kemudian, dan lihatlah setiap jiwa itu apa yang dilakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha memberitahukan sesuatu dengan apa yang kalian kerjakan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala takunu kalladzina nasullaha, jangan sampai kalian menjadi sama dengan orang-orang yang melupakan Allah. Ya. Ini larangan. Tadi perintah taat, bertakwa. Sekarang larangan
menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Nanti akan ada keterangan bagaimana melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum. Maka Allah, ini hukumannya, orang yang menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri-diri mereka sendiri. Artinya Allah menjadikan orang tersebut yang melupakan Allah, dia akan lupa kepada maslahat untuk diri-diri mereka sendiri. Dengan berbuat dosa, tidak berhenti, tidak mau tobat, tidak mau kebaikan, dan lain sebagainya. Ulaika humul fasikun, mereka lah orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak mau, yaitu taat, kemudian menyerupai orang-orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu tidak mau mentaati Allah, seperti meninggalkan takwa tadi. Ya. Maka hukumannya adalah Allah akan membiarkan dia, sehingga akhirnya dia melupakan diri-diri mereka untuk mendapatkan setiap kemaslahatan. Beliau melanjutkan lagi, fa amara bitaqwahu. Maka Allah perintahkan manusia untuk selalu bertakwa kepadanya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini yang pertama. Wa naha an yatashabbaha ibaduhul mu'minun biman nasyahu bitarki taqwahu. Yang kedua, Allah melarang untuk menyerupai hamba-hamba orang yang beriman itu, dilarang menyerupai orang yang melupakan Allah. Bagaimana melupakan Allah? Tidak bertakwa. Jadi orang yang tidak mau bertakwa itu berarti melupakan Allah. Ya. Orang nggak mungkin lupa kepada Allah ya. Ingatannya kepada Allah dihapus, tidak bisa. Tapi maksudnya melupakan Allah di sini adalah tidak menjalankan perintah atau menerjang larangannya Allah. Itu melupakan Allah. Maka di sini hukumannya wa akhbara annahu iqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu, yaitu Allah memberitahukan bahwasanya hukuman orang yang tidak bertakwa, yaitu melupakan Allah tadi, yaitu Allah menjadikan dia lupa kepada dirinya, ay ansahu masalihaha, yaitu dia akan melupakan kemaslahatan untuk jiwanya, wa mayunajjiha min adzabihi, dan melupakan apa yang bisa menyelamatkan jiwanya dari azab Allah, wa mayujibu lahul hayatal abadiyah, dan melupakan apa yang mengharuskan dirinya mendapatkan kehidupan yang abadi, wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha, dan melupakan kesempurnaan kenikmatan pada dirinya yaitu di akhirat kelak, dan kebahagiaan serta kenikmatan jiwanya yaitu nanti di akhirat kelak. Jadi tertutup. Jadi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa dan kemaksiatan, maka di pelupuk matanya ini hanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada. Kemudian tertutup di baliknya itu dinding yang kuat, sehingga tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar, abadi, kekal selama-lamanya di akhirat. Jadi yang dilihat itu aja hanyalah dunia. Harus mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan itu yang terbatas dunia saja. Seolah-olah di pikirannya adalah kalau belum mendapatkan kenikmatan dunia ini maka belum sukses. Lalu mengejar kenikmatan dunia ini, kemudian lupa kepada kenikmatan yang abadi, kekal selama-lamanya. Sehingga kadang-kadang dia ini berani menukarkan kenikmatan yang di akhirat dengan kenikmatan dunia yang sedikit saja. Yang penting dapat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, fa'ansahu dzalika kullahu jazaan lima nasyahu min 'azamatihi wa khaufihi wal qiyam bi amrih. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatnya lupa akan hal itu semuanya sebagai balasan terhadap apa yang ia lupakan, yaitu berupa keagungan Allah dan rasa takut kepada Allah, dan juga lupa untuk mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwan fillah azakumullah, orang-orang yang melanggar ketakwaan seperti tidak mentaati Allah dalam perintah-perintahnya atau menerjang larangan-larangan Allah, maka orang itu dikenal dengan istilah melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya sengaja ia mengabaikan perintah Allah dan larangan Allah. Orang ini akan mendapatkan hukuman kalau tidak segera bertaubat, yaitu Allah akan membiarkan dia. Dan akibat puncaknya adalah dia akan melupakan dirinya untuk melaksanakan hal-hal yang maslahat buat dirinya. Maslahat yang sebenarnya. Dan dia pandangannya tertutup hanya pada kesenangan kenikmatan dunia. Lalu kemudian dia meyakini bahwasanya keberhasilan itu ketika sukses hanya di dunia. Makanya banyak orang yang pikirannya sukses itu ya ketika kaya raya. Sukses ketika dia punya rumah mewah. Sukses ketika dia punya kendaraan banyak. Sukses ketika dia bisa keliling dunia. Sukses ketika dia terkenal di dunia. Semuanya dunia. Padahal kalau dia sudah mati, tidak dibawa pulang ke akhirat. Nah, itu gambaran orang-orang yang lupa kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan menerjang larangan Allah, maka nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapannya hanya dunia saja. Yang dikejar hanya dunia. Meskipun harus kehilangan akhirat, yang penting dunia dapat. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Yang penting dapat harta. Sehingga cara yang salah pun ditempuh. Kemudian mengabaikan larangan-larangan Allah. Mengabaikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khianat itu adalah perkara yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fataral 'asi muhmilan limasalihi nafsihi mudayyi'an laha. Maka engkau bisa melihat bagaimana pendosa itu meremehkan kemaslahatan dirinya dan menyia-nyiakan kemaslahatan untuk dirinya. Jadi semua kemaslahatan diabaikan. Maksudnya di sini kemaslahatan yang membawa dirinya itu selamat di akhirat kelak. Kalau kemaslahan dunia mereka kejar. Ya. Bahkan mereka rela tidak istirahat, mereka rela banting tulang. Tapi untuk kemaslahatan akhirat lewat. Betapa banyak sekarang orang-orang yang mendidik anaknya seperti itu. Anaknya dididik bagaimana supaya bisa bekerja dengan baik, supaya kaya raya, adapun masalah akhirat tidak ada perhatian. Sehingga ketika anaknya misalnya mau belajar hal-hal yang sifatnya itu dunia, giat sekali membiayainya, dibiayai, berapapun biaya dikeluarkan. Ya, peralatan yang diperlukan ketika belajar perkara dunia dilengkapi, dibelikan komputer, dibelikan alat-alat yang lainnya, semua berapapun biayanya. Semesteran dibayari sekian belas juta pendaftarannya, terus begitu. Tapi giliran untuk mendapatkan akhirat yang lebih mulia, malas, tidak bersedia, bahkan dia merasa sangat berat untuk mengeluarkan sedikit saja hartanya dalam rangka untuk kemaslahatan akhiratnya, untuk mengaji saja, tidak mau mengeluarkan. Anaknya ketika belajar ngaji di taman pendidikan Al-Quran atau taman TPQ, TPA dan semisalnya, kadang-kadang bayarnya sudah murah, itu pun telat-telat. Dan ini juga peringatan kepada para orang tua yang memasukkan anaknya di pondok pesantren. Hati-hati. Karena apa? Karena termasuk kewajiban orang tua itu memberikan nafkah anaknya. Ketika anak tidak di rumah dan masa mereka adalah masih pertumbuhan dan mereka belum bekerja, apalagi mereka sedang belajar, apalagi yang dipelajari adalah agama, maka sudah menjadi kewajiban orang tua itu memberikan nafkah kepada anaknya. Karena anaknya tidak di rumah, berarti kewajibannya adalah membayar kebutuhan anak tersebut ketika di pesantren. Terutama apa? Terutama untuk makan. Jangan sampai kemudian anak dimasukkan di pesantren, kemudian anaknya kemudian tidak dibayar SPP-nya, ya, kemudian sampai nunggak, bahkan sampai tidak dibayar sama sekali. Mestinya dia berpikir, kita ini berpikir, anak saya di rumah setiap hari makan. Betul ya? Setiap hari makan, setiap hari saya membelanjakan uang untuk kebutuhan makan anak saya.
Terus ketika di pondok, kita telat membayar SPP, itu uang siapa yang dipakai? Kira-kira uang siapa? Ya uang temannya. Kemudian apa? Sangkutannya nanti hutang kepada mungkin catering dan semisalnya. Nah, kalau seandainya tidak segera dibayar, lalu yang masak ini nanti pakai uang siapa? Padahal itu kewajiban kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jadilah seorang yang betul-betul seimbang. Dalam urusan dunia, ya kita boleh giat, tapi dalam urusan akhirat mestinya kita lebih giat, karena itu untuk kebahagiaan yang abadi, yang sejati. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, maka termasuk kezaliman kalau kita telat-telat membayar SPP anak kita yang sekolah atau yang mondok. Kenapa? Karena itu adalah nafkah yang wajib ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada wali santri ya, terutama. Ini kebalikan dari yang pertama. Beliau ketika membayar SPP tepat waktu. Bahkan ada sebagian wali santri itu melebihkan, yaitu yang seharusnya dilipat gandakan. Kadang-kadang, lu kok lebih ini? Dia mengatakan sambil sedekah. Masya Allah, seperti ini luar biasa. Jadi dia tidak hanya memberi nafkah anaknya saja, tapi bantu yang lain juga. Ini luar biasa. Dan kita patut mensyukurinya, karena Rasulullah mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan lagi, waqad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini hukumannya orang-orang yang melupakan Allah, tidak taat kepada Allah, maksiat. Allah melalaikan hati pendosa itu sehingga dia sulit untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah. Jadi menyebut Allah, mengingat Allah itu sulit. Coba lihat, para pendosa itu, orang-orang yang tidak mau tobat dari dosa itu, coba dengar lisannya. Yang keluar bukan subhanallah, bukan. Yang terdengar bukan alhamdulillah. Ya, ketika menyapa bukan assalamualaikum, tapi ketika ketemu, ya, yang keluar ucapan-ucapan buruk, mengumpat binatang dan lain sebagainya. Ini salah satu hukuman Allah Subhanahu wa taala, hati dia dilalaikan untuk menyebut nama Allah. Karena apa? Karena dia sedang bergelimang dalam perbuatan dosa dan dia tidak mau taubat darinya. Itu ketara nanti. Jadi terpengaruh. Bagaimana lisannya terpengaruh buruk, bagaimana aktivitasnya terpengaruh buruk. Karena apa? Karena dia tidak mau taubat dari dosanya. Tapi orang-orang yang jatuh kepada dosa, lalu kemudian segera taubat, maka yang lain-lain akan tertuntun kebaikan. Lisan yang tadinya ingin berbicara buruk, maka tertahan. Ya, maka yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat thayyibah. Dikit-dikit mengucapkan alhamdulillah, dikit-dikit mengucapkan subhanallah, dan lain sebagainya. Ini tanda kebaikan. Tapi kalau yang keluar adalah umpatan, binatang, dan lain sebagainya, maka ini pertanda buruk dari dia. Demikian pula aktivitas. Kadang-kadang tidak lisan diam, tapi tangan ketemu temannya mukul. Ya. Jadi ini kebiasaan sebagian di antara kita yang buruk ya, ini perlu dikoreksi ya. Mungkin main-main, tapi kadang-kadang menyakiti tanpa dia sadari. Ketemu temannya, gimana kabarnya? Sambil nempeleng atau sambil mukul kepalanya temannya. Ya, nabok temannya, maka ini pun juga termasuk tanda keburukan dari dia. Selain lisan yang buruk tadi. Beliau mengatakan, wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Hukuman Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan tidak mau bertobat adalah dia akan memperturutkan hawa nafsunya dan urusannya menjadi melampaui batas, tercerai-berai. Qadin faratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi. Sehingga terlewatkanlah berbagai macam kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Jadi karena memperturutkan hawa nafsunya, maka dia kejar. Apa yang menyenangkan dirinya dikejar, meskipun harus membayar. Lihat bagaimana orang-orang yang membayar jutaan rupiah, dia tidak mendapatkan manfaat dunia, apalagi akhirat. Bahkan dia mendapat dosa. Nonton konser itu loh, sampai jutaan. Hanya konser saja. Ya.
konser orang-orang yang dia kagumi, yang setiap hari dipikirkan, ditonton, bahkan mungkin dimimpikan, sehingga dia ingin mendatangi konsernya, datang langsung, rela membayar jutaan hanya untuk menonton. Kenikmatan mata sesaat, setelah lewat sudah nggak ada lagi rasa-rasa nikmat, nggak ada. Mana ada rasa nikmatnya? Kalau orang makan minum nikmat masih ada sisa-sisa kenikmatannya, tapi hanya sekedar nonton, kemudian bayar jutaan. Setelah pergi konsernya selesai, nggak ada lagi bekas kenikmatan. Dia tidak dapat manfaat dunia, apalagi akhirat. Bahkan yang ditonton adalah hal-hal yang sifatnya itu negatif. Tapi kenapa orang itu bisa merelakan hartanya untuk perkara-perkara seperti ini? Itulah ya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah berbuat dosa sebelumnya, maka dia akan dibuat oleh Allah memperturutkan hawa nafsunya. Apapun yang dia inginkan dikejar meskipun harus bayar. Bahkan dia mengatakan, saya tidak rugi meskipun keluar sekian juta untuk nonton ini dan itu. Justru itu kerugian. Karena hartanya habis, hilang, kemudian tidak manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Dan biasanya seperti ini, untuk hal-hal kebaikan, untuk agamanya, dia akan menggenggam kuat-kuat hartanya. Biasanya seperti itu. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah. Beliau mengatakan, waqad farrata fi sa'adatihil abadiyah. Dan sungguh dia itu telah menyia-nyiakan kebahagiaannya yang abadi selama-lamanya. Andaikan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah, maka kata Nabi SAW, hamba Allah itu akan mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Maka Rasulullah mengatakan manusia tidak punya harta. Harta manusia tidak lain adalah kecuali 3 hal saja. Yang pertama dimakan habis. Yang kedua beli pakaian, usang pakaiannya, dibuang juga akhirnya. Yang ketiga diinfakkan di jalan Allah. Itulah yang akan dia panen di akhirat. Yang nonton tadi, yang mengeluarkan untuk hal-hal yang sifatnya itu hobi dan semisalnya, tidak ada gunanya. Hanya menyenangkan dirinya sementara, bahkan tidak tersisa kesenangan itu. Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, kalaulah kita punya hobi, meskipun hobinya itu adalah hobi yang sifatnya itu halal, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ada orang hobi apa? Hobi sepeda. Ya. Setiap hari bersepeda. Kemudian bikin komunitas, kemudian touring kemana-mana. Hati-hati. Karena apa? Karena di sana ada kewajiban-kewajiban, jangan sampai diabaikan. Dan hobi yang seperti ini itu tidak akan membekas di dunia dan di akhirat. Ketika dia mati, selesai. Di akhirat nggak akan diteruskan hobi tersebut. Dan itu justru kadang-kadang malah menjadi bumerang. Rasulullah pernah menggambarkan tentang yaitu komunitas-komunitas ini, perkawanan di dunia ini, nanti di akhirat itu tidak ada lagi saling bermusuhan, saling menyalahkan, kecuali pertemanan, perkawanan yang dilakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, abaikan grup-grup yang sifatnya itu tidak ada hal ketakwaannya, hanya sekedar alumni, abaikan. Kalau nggak ada nilai ketakwaannya, abaikan, nggak ada gunanya. Apalagi sampai mengajak ini, mengajak itu, mengajak ke sana kemari, mengajak acara ini dan itu. Kadang-kadang malah melalaikan haknya Allah, maka ini akan menjadi permusuhan nanti di akhirat kelak, saling menyalahkan. Tapi kalau grup yang sifatnya itu menjalankan ketakwaan dan mengajak kepada ketakwaan, perbanyak, tidak masalah. Ikhwanna fiddin azakumullah. Beliau mengatakan, wastabdala biha adna ma yakun min ladzatin innama hiya sahabatu saifin wa khayalu taifin. Dan dia menukar, yaitu kenikmatan yang abadi di akhirat dengan kenikmatan yang sangat-sangat minim, yaitu dunia yang sebentar. Ya. Jadi kenikmatan yang di akhirat yang dijanjikan oleh Allah itu ditukar dengan kenikmatan dunia yang sangat-sangat minim, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata'ul ghurur, kenikmatan menipu, kesenangan yang sebentar, sementara,
Ditukar sehingga kenikmatan abadi selama-lamanya dia tidak dapatkan, rela. Beliau mengatakan, maka kenikmatan dunia itu hanyalah sahabatus saifin, bagaikan awan di musim panas. Apa artinya di sini? Awan di musim panas cepat bergeraknya, lewat. Atau kalau enggak awan di musim panas, itu adalah khayalu taifin, bayang-bayang yang dihayalkan. Jadi orang ketika diem, ya, kemudian merasa ada bayangannya atau melihat bayangan lalu dikejar bayangannya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkannya. Bayangan semakin lari, ya, dan dia tidak bisa menangkap bayangannya sendiri. Itu bagaikan dunia seperti itu. Ketika dikejar, maka dia akan menjauh. Dan ujung-ujungnya kematian, dia tidak dapat dunia. Bahkan ketika dapat sedikit, akhirnya mati juga. Dapat banyak pun, ditinggalkan semuanya. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan kama qila, sebagaimana dikatakan dalam syair, ahlamu naumin au kadhilli zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u. Kenikmatan dunia itu hanyalah impian atau bunga impian ketika tidur, atau bayangan yang segera sirna. Sesungguhnya orang cerdas itu tidak akan tertipu dengan semisal tadi, dengan impian, dengan bayangan-bayangan yang segera sirna, naungan yang segera sirna. Maka seseorang yang cerdas itu tidak akan tertipu, tidak akan menganggap ini hakiki. Dia akan segera hilang. Maka gunakan seperlunya, setelah itu dia akan hilang. Itulah gambaran kenikmatan dunia. Wa'adhamu al-uqubat nisyanul abdi li nafsihi wa ihmaluhu laha wa idha'atu hadhiha wa nasibaha minallah. Maka hukuman yang paling besar, ya, ketika orang itu melupakan Allah, yaitu meninggalkan takwa, adalah seorang hamba itu akan lupa kepada dirinya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba itu akan menyia-nyiakan dirinya sendiri, mengabaikan bagian dirinya sendiri, dan akhirnya apa? Mengabaikan hak-haknya Allah. Itu orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia, dia akan menyia-nyiakan kemaslahatan untuk dirinya, kemudian melalaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'u hadzalika bil ghubni wal hawani wa abkhasis thaman, dan dia menukar atau menjual dirinya, ya, yaitu dengan tipuan sesuatu yang sangat murah, harga yang sangat murah. Fadayya'a man la ghinan lahu anhu wa la 'iwada lahu minhu wastabdala bihi man anhu kullul ghina wa minhu kullul 'iwad. Dan dia menyanyiakan Allah yang tidak ada satupun itu merasa cukup dari Allah SWT. Semua butuh. Jadi semua butuh kepada Allah, tapi dia abaikan Allah Subhanahu wa taala. Wala 'iwadha lahu minhu. Tidak ada pengganti dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menukar, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang semuanya itu bergantung kepada Allah dengan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu beliau mengatakan min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadu wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadu. Maka engkau mengabaikan segala sesuatu yang ada gantinya, ini dunia. Jadi kalau kita meninggalkan salah satu kenikmatan, ada yang lainnya, masih ada gantinya di dunia ini. Tapi tidak ada gantinya kalau engkau itu meninggalkan, mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita skor sudah adzan dan kita sambung lagi sedikit setelah adzan insyaallah. Allahu a'lam.
Kita sambung kembali. Jadi di dunia ini, apapun yang kita tinggalkan, yang kita abaikan karena Allah, alasannya karena Allah, maka pasti Allah akan memberikan ganti. Ini harus kita yakini. Jadi perkara dunia, kalau kita tinggalkan karena Allah, misalnya Allah menyuruh tinggalkan, kita tinggalkan, meskipun hati kita senang, meskipun itu hobi kita, tapi karena Allah menyuruh abaikan, lakukan perintah Allah, ini untuk abaikan ini, maka pasti ada gantinya, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, jiwa manusia suka dengan harta, tidak mau menginfakkan hartanya, pelit kepada apa yang dipunya berupa harta. Tapi Allah menyuruh, wa ma anfaqtum min shadaqatin fa huwa yukhlifu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan maka Allah pasti ganti. Makanya para ulama mengatakan, segala sesuatu yang kita tinggalkan kalau itu karena Allah, Allah menjamin penggantinya. Harta yang kita punya, kita abaikan, kita tinggalkan, kita berikan kepada orang lain karena Allah, maka pasti Allah akan mengganti. Dan gantinya Allah itu bisa dunia, bisa akhirat, bisa dua-duanya. Dan ini yang dikatakan beliau. Jadi kalau kita tinggalkan dunia ini atau apapun kenikmatan dunia, kalau karena Allah, yakinlah pasti Allah mengganti dan tidak akan merugi. Kadang-kadang orang merasa waktunya tersita karena untuk sholat, ya, dia produksi sesuatu berkurang karena tersita untuk sholat, ya, maka berarti dia meninggalkan apa yang dia kerjakan dari perkara dunia karena Allah memerintahkan untuk sholat, maka pasti Allah ganti, bahkan gantinya Allah lebih melimpah, lebih berkah. Siapa sangka ada orang bekerja tidak istirahat, tidak sholat, terus bekerja, hasilnya lebih banyak daripada orang yang waktunya disita untuk sholat, istirahat, dan lain sebagainya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hasilnya banyak belum tentu berkah dan belum tentu itu rezeki dia. Kadang-kadang orang dapat banyak tiba-tiba hilang. Yang dia dapatkan hilang. Bahkan hilangnya lebih banyak daripada hasilnya hari ini, terjadi demikian. Kadang-kadang dia dapat banyak, tapi karena dia melanggar perintah Allah, maka dia mungkin sakit, biayanya habis untuk pengobatan, kecelakaan, musibah yang lainnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu rezeki, ya, tidak bergantung kepada pekerjaan, berapa banyak pekerjaan yang kita lakukan atau berapa lama. Tapi itu bergantung kepada keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau orang itu menyia-nyiakan Allah, meninggalkan Allah karena dunia, maka dia nggak akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bekerja meninggalkan sholat, dibalik, dia mengejar dunia, meninggalkan Allah, nggak akan dapat ganti.
Mungkin dia dapat dunia, tapi setelah itu habis, di akhirat dia tidak akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala yu'awwidhu an kulli ma siwahu wa la yu'awwidhu minhu syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala sesuatu selainnya, tetapi Allah tidak akan tergantikan dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Jadi Allah bisa mengganti apapun yang dikehendaki oleh Allah. Orang kehilangan A, B, C sampai Z, Allah bisa mengganti semua, bahkan lebih melimpah, lebih berkah. Tapi kalau kehilangan Allah, sudah nggak ada gantinya lagi. Wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'. Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan terhadap segala sesuatu. Jadi Allah bisa memberikan kecukupan kepada siapapun. Bahkan ada sebuah hadis, andaikan ada orang yang pertama pernah ada di dunia sampai yang terakhir yang pernah hidup di dunia berkumpul di suatu tempat, semua minta permintaan menurut mereka masing-masing yang besar silakan, dikumpulkan semua, minta semua manusia yang jumlahnya mungkin miliaran atau ratusan miliar, semua dikasih oleh Allah satu-satunya permintaannya. Maka itu setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau andaikan ada orang dari awal sampai akhir manusia yang pernah ada di dunia, semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang kemuliaan Allah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, beliau mengatakan wa yujiru man min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala melindungi segala sesuatu. Artinya Allah mampu melindungi segala sesuatu dan tidak ada satupun yang bisa melindungi Allah karena Allah Maha memberi pelindungan. Kemudian wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai'. Allah bisa mencegah segala sesuatu, apapun bisa. Jadi mungkin kita mengatakan, kayaknya nggak mungkin ini. Wah, ini pasti celaka. Allah bisa menyelamatkan. Oh, kayaknya kita ini merugi ini. Allah bisa menyelamatkan dari kerugian. Segala sesuatu ya yang ada di dunia ini mungkin dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebaliknya. Ya. Orang miskin dirubah menjadi kaya sesaat bisa. Allah Maha mampu hal itu. Orang sakit lalu kemudian dirubah oleh Allah sehat, mampu Allah. Orang yang kaya dibuat langsung miskin, jatuh miskin sekaligus, bisa. Dibalik-balik, ya. Orang yang beriman jadi ingkar kepada Allah, bisa. Orang yang ingkar dirubah jadi beriman, bisa. Orang yang tadinya tidak taat, bermaksiat, dirubah hatinya menjadi taat, beriman, patuh, bisa. Orang yang tadinya nggak suka ke masjid, tiba-tiba dirubah hatinya, datang ke masjid dan sholat berjamaah 5 waktu, bisa. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang. Meskipun kita lihat dia itu adalah orang yang mungkin berbuat dosa, mungkin dia ini lalai kepada agama Islam, bahkan mungkin dia ini tidak pernah ke masjid, tetap tidak boleh kita ini meremehkan. Karena hidayah itu di tangan Allah, kita hanya bisa mengingatkan, mendakwai, menyampaikan ilmu dan seterusnya. Dibaliknya hati oleh Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kita. Bukankah Nabi punya paman yang dekat dengan Rasulullah, Abu Thalib, bahkan menolong Rasulullah, menjamin keselamatan Rasulullah ketika masih hidup. Bahkan dia bersumpah, wahai Muhammad, ya ini putra saudaraku, aku tidak akan membiarkan orang Quraisy menyentuhmu. Artinya dia siap melindunginya, pamannya. Tapi yang namanya hidayah di tangan Allah. Allah tidak menentukan, tidak merubah hatinya Abu Thalib sehingga mati dalam keadaan tetap kafir, meskipun membela Rasulullah. Ya, antum mungkin mendengar Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan itu? Musuh Rasulullah. Di awal dakwah sampai penghujung dakwah. Sampai pada waktu penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu pada tahun 8 Hijriah. Ya. Dan Rasulullah meninggal dunia awal tahun 11 Hijriah. Sampai ketika penaklukan kota Mekah, umumnya orang-orang itu masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy masuk Islam di Mekah. Sampai saat itu Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath. Sekarang enggak ada lagi hijrah dari Mekah karena Mekah sekarang menjadi negerinya kaum muslimin.
Kalau sudah menjadi negeri kaum muslimin, maka orang tidak boleh hijrah. Hijrah itu dari tempat yang mana orang itu di negeri kafir tidak bisa beribadah. Ini Mekah sudah menjadi kampung halamannya orang Islam. Maka tidak ada lagi hijrah. Tapi saat itu Abu Sufyan tetap ingkar. Tapi bagaimana kelanjutannya? Akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengetuk hatinya, lalu kemudian masuk Islam. Banyak kalau kita saksikan para sahabat-sahabat Nabi yang aslinya mereka itu adalah orang-orang kafir. Tapi Allah menurunkan hidayahnya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, beliau mengatakan, wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai'. Allah bisa mencegah segala sesuatu, tapi tidak ada yang bisa mencegah Allah siapapun, tidak bisa. Tidak ada satupun yang bisa mencegah Allah. Kalau Allah inginkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Kalau Allah nggak inginkan, tidak akan terjadi meskipun kita ingin. Kemudian, fa kaifa yastaghnil 'abdu an ta'ati man hadha sya'nuhu tarfata'in. Maka kalau begini keadaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bagaimana mungkin seorang hamba itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kondisi Allah itu seperti demikian. Tidak ada yang merasa cukup dengan Allah, ya. Kemudian tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Allah melindungi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menolak segala sesuatu kecuali Allah. Semua bisa ditolak tapi kecuali Allah. Lalu bagaimana mungkin ada seorang sesaat saja tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin, harusnya taat. Karena Allah bisa saja langsung membinasakan dia. Jadi kalau kita ini tidak taat kepada Allah, kita menentang Allah, kita berani melanggar aturan Allah, Allah ini melihat kita setiap saat. Ketika kita berbuat dosa, lalu ajal kita diturunkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menolak. Makanya para ulama mengatakan hati-hati dengan ajal yang datang tiba-tiba. Allah tidak pernah ngasih surat kita, kamu besok mati, enggak. Tapi kematian itu ada tiba-tiba, bisa sekarang, besok lusa. Bahkan bisa malam ini. Maka dari itu, jangan sekali-kali larut dalam kemaksiatan apapun bentuknya. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rahasia Allah. Supaya kita ini waspada. Jangan sampai kita ini berada dalam kemaksiatan, ternyata di Lauhul Mahfuz ajal kita ya hari itu. Na'udzubillah min dzalik. Bukankah ada orang-orang yang ditakdirkan mati dalam keadaan maksiat? Sebaliknya ada orang-orang yang ditakdirkan mati dalam keadaan ketaatan. Dan kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam kondisi niat yang baik dan dalam ketaatan. Alangkah bahagianya kalau kita meninggal dunia dalam kondisi hati kita berniat kebaikan, atau sedang melakukan perbuatan baik, atau bahkan sedang ibadah. Ini luar biasa. Dan itu tanda husnul khotimah. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa yansa dzikrahu wa yudayyi'u amrahu hatta yunsiyahu nafsahu wa yakhsaruha wa yadhlimuha a'dhamad dzulmi fama dzulmal 'abdu fama dzalamal 'abdu rabbahu walakin dzalama nafsahu wa ma dzalamahu rabbuhu walakin huwa alladzi dzalama nafsahu. Maka bagaimana mungkin seseorang itu melupakan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyia-nyiakan perkaranya sehingga dia melupakan dirinya sendiri, lalu dia mendapatkan kerugian, mendolimi dirinya sendiri dengan kedoliman yang sangat besar. Maka hamba itu tidak bisa mendolimi Allah, tetapi dia mendolimi dirinya sendiri, dan Allah itu tidak mungkin mendolimi hambanya, akan tetapi hamba itu sendirilah yang mendolimi dirinya sendiri. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.